Inggris Maniacs sehat selalu. Semua video di Dahsyat Channel mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar Inggris Maniacs paham bagaimana vocab dirangkai menjadi kalimat dengan aturan grammar yang benar. Hafalkan dulu vocabnya, perhatikan pengucapannya. Eat, ate, eaten, makan. Occupy, occupied, occupied, menempati. Dish, hidangan. Dormitory, asrama. Freshman, pakai A, seorang mahasiswa tingkat 1. Freshman, pakai E, berarti mahasiswa tingkat satunya lebih dari seorang. Ya. Jadi kalau pakai A, tunggal, pakai E, jamak. Ya. Guest, tamu. Comfortable, nyaman, sama dengan cozy. Fresh, segar. Anymore, lagi untuk kalimat negatif. Ini udah diajarkan di vocab di video sebelumnya, grammar sebelumnya. Much, banyak. Since, karena, sama dengan because. Pauskan, jedakan, dan hafalkan vocab di atas sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh dipelajari lagi. Kalau tadi tidak menghafal akan ketahuan. Saya tes ya. Occupy, kosakata nomor 603. Apa artinya? Ayo. Menempati. Ya. Dishes, dish. Ayo apa? Hidangan. Ya. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Para tamu tidak makan. Ayo, dish, hidangan banyak. Since, ingat? Karena hidangan-hidangan tersebut tidak segar. Anymore, masih ingat? Lagi. Para tamu tidak makan hidangan banyak karena hidangan itu tidak segar lagi. Nomor 2. Para mahasiswa tingkat 1 tidak, masih ingat occupy? Menempati. Masih ingat dormitory? Asrama. Karena asrama itu tidak, masih ingat comfortable? Nyaman. Para mahasiswa tingkat 1 tidak menempati asrama karena asrama itu tidak nyaman. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Accomplish, accomplished, accomplished, melaksanakan. Keep, kept, kept, menyimpan. Authority, wewenang. Stationery, alat-alat tulis. Belonging, harta atau barang kepunyaan. Officer, petugas. Therefore, oleh karena itu. Sophomore, mahasiswa tingkat 2. Task, tugas. At all, sama sekali. Digunakan untuk kalimat negatif. Pauskan, jedakan, dan hafalkan vocab di atas sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi. Sekarang, saya akan mengajarkan 2 grammar sekaligus, yaitu grammar kalimat verbal. Ini kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki verb, kata kerja. Dan kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak memiliki verb. Jadi bukan verb ya. Jadi memiliki noun, kata benda. Jadi predikatnya bukan verb, tapi yang lainnya selain verb. Bisa noun, kata benda, bisa adjective, kata sifat ya. Atau adverb of place, kata keterangan tempat. Yang akan kita pelajari adalah kalimat negatif, simple past tense ya. Kalimat verbal rumusnya subjek ditambah did not dan kata kerjanya harus ke 1. Sedangkan kalimat nominal atau kalimat yang tidak memiliki kata kerja rumusnya subjek ditambah was not atau were not ditambah bukan verb, bukan kata kerja. Itu beda ya. Kalau di kalimat verbal, kalimat yang memiliki kata kerja pakai did not, tapi di kalimat nominal was not atau were not ya. Misalkan ada kalimat seperti ini. Tugas itu bukan wewenang petugas itu. Oleh karena itu, dia tidak melaksanakannya sama sekali. Ini kalimatnya panjang ya. Ini disebut kalimat compound sentence. Ya. Jadi kalimat yang terdiri dari 2 klausa, kalimat yang kecil-kecil lagi. Nah, jadi ini ada 2 kalimat. Pertama, tugas itu bukan wewenang petugas itu. 1. Yang kedua, itu tidak dia tidak melaksanakannya sama sekali. Jadi ada 2 klausa. Kedua klausa digabungkan dengan kata oleh karena itu. Ya. Bagaimana nih? Termasuk rumus mana? Ini atau yang bawah atau yang atas? Nah, kita pilah-pilah dulu. Ini kan penghubung yang menghubungkan klausa 1 dan klausa 2. Selesaikan dulu klausa 1, kita lihat klausa 1. Kita lihat penentu rumus yang warna hitam. Jadi wewenang petugas. Oh, wewenang kata benda bukan ya? Bukan kata kerja bukan. Ini berdasarkan kata kerja atau bukan ya? Wewenang itu kata benda abstrak. Oh, berarti bukan verb. Berarti harus pakai was not, were not. Harus pakai rumus ini ya. Jadi tugas itu kita terjemahkan subjeknya the task. Nah, karena ini kalimat bukan kata kerja harus pakai was not, were not. Tugasnya 1 jadi pakai was not. Bukannya was not. Nah, terus masukin wewenang petugas itu. The officer's authority. Gitu ya. Beres nih. Pertama pakai rumus ini. Ini beres klausa ke-1. Setelah itu masukkan kata oleh karena itu. Oleh karena itu, therefore. Gitu ya. Nah, sekarang kalimat kedua. Kita lihat. Penentu rumus yang hitam.
Oh, melaksanakan kata kerja. Berarti sekarang pakai did not verb 1 karena melaksanakan kata kerja. Jadi dianya he. Terus karena melaksanakan kata kerja pakai rumus kata kerja. Jadi pakai did not sekarang. He. Tidaknya did not. Kan tadi pakai rumus ini. Kata kerjanya harus ke 1 katanya. Accomplish. Jadi jangan pakai ed ya. Beres nih. Masukin aja kata sama sekali. At all. Gitu ya. Jadi ini satu kalimat. Disebutnya compound sentence. Terdiri dari 2 klausa. Klausa itu kalimat yang lebih kecil. Ini klausa pertama dari kata the task sampai authority. Klausa kedua dari he sampai at all. Kedua klausa tersebut digabungkan oleh conjunction, kata penghubung therefore, gitu ya. Kok ini pakai was not? Karena ini predikatnya bukan kata kerja. Tuh, kalau bukan kata kerja kan pakai was not ya. Kok ini pakai did not? Karena yang warna hitamnya kata kerja. Tuh, accomplish kan kata kerja. Kalau kata kerja pakai did, gitu ya. Nah, jadi ingat penutur rumus yang kata hitamnya ya. Contoh lagi. Mahasiswa tingkat 2 tidak menyimpan alat-alat tulis karena itu bukan miliknya. Ini kalimat compound sentence. Ada 2 klausa yang lebih kecil. Kedua klausa dihubungkan dengan kata karena. Ya. Maka kita bahas satu demi satu. Kita lihat. Menyimpan. Oh, menyimpan itu kata kerja. Berarti kata kerja pakai did not. Rumus verbal ya. Jadi, mahasiswa tingkat 2, the sophomore, gitu ya. Nah, tidaknya karena kata kerja pakai did not. Did not. Nah, kata rumus harus kata kerja ke 1. Keep. Nah, setelah beres rumus, masukin aja kata alat-alat tulis. The stationery. Beres, masukin kata penghubungnya karena since. Nah, sekarang klausa kedua. Itu bukan miliknya. Kita lihat penutur rumus yang ini yang warna hitam. Miliknya kata kerja bukan? Bukan kan? Ya. Nah, jadi pakai was not, were not yang keduanya. Itunya it. Kalau it pakai was kan ya, tunggal. Jadi masukkan was not. Was not. Miliknya, terus masukkan kata miliknya. Her belongings. Gitu ya, ingat. Ada 2 rumus. Rumus verbal dan rumus nominal ya. Kita akan latihan kedua rumus ini ya. Sebaiknya, pauskan, jedakan, dan hafalkan 2 rumus ini sampai ingat sekali perbedaannya. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi. Ya. Sekarang, kita akan latihan kedua rumus tadi ya. Agar mudah ditampilkan. Ini rumus verbal yang pakai did not. Ini rumus nominal yang pakai was not, were not ya. Ini ditampilkan. Perintahnya terjemahkan aja dulu kan ya. Terjemahkan. Oke, terjemahkan. Ayo terjemahkan. Para tamu. Berarti ini did not. Ya, tidak ya. Tidak. It kan memakan. Tidak memakan hidangan banyak. Since tadi bukan sejak ya di sini karena. Karena hidangan itu. Ini was not, were not. Tidak kan. Tidak segar lagi. Nah, gitu. Sekarang setelah beres nih kita lihat. Yang benar did not. Yang mana nih ya? Tidak makan. Kita lihat penutur rumus yang warna hitam. Makan kata kerja. Oh, makan kata kerja. Berarti kalau kata kerja pakai rumus ini ya. Oh, harus pakai did not kata kerja ke 1. Ya. Oh, ini did not kata kerja kedua. Kata rumus harus ke 1. Jadi yang benar ini did not eat ya. Nah, jadi ini the guest did not eat gitu ya. Nah, yang benar yang ini ya. The dishes much since. Kenapa pakai it? Kenapa pakai did? Karena it-nya verb gitu kan ya. Setelah beres, klausa yang kedua. Hidangan itu tidak fresh. Fresh ini penutur rumus ini yang cetak tebal, yang warna hitam. Fresh itu segar bukan kata kerja. Oh, kalau bukan verb, bukan kata kerja, bukan verb pakai was not, were not. Ya, kita lihat. Pakai was not, pakai were not. Oh, ini dish-nya. Oh, ini udah pakai were not ya, bukan did not. Jadi udah ini pakai were not ya. Saya ulangi. Kenapa ini pakai did? Karena it verb. Nah, kenapa ini pakai were bukan pakai did? Karena ini bukan verb. Fresh itu adjective, gitu ya. Lagi. Terjemahkan dulu lagi. Asrama tidak nyaman. Oleh karena itu, para mahasiswa tingkat 2 tidak menempatinya. Nah, beres ya. Sekarang kita cek yang benar yang mana nih? Kita lihat. Nyaman. Nyaman itu bukan kata kerja ya. Ya. Oh, kalau bukan kata kerja berarti harus pakai was not, were not. Berarti ini yang benar was not comfortable. Gitu ya. Jadi the dormitory was not comfortable. Nah, yang benar ini ya. Sekarang kita yang kedua. Tidak menempatinya. Menempati kata kerja ya.
occupy tadi ya. Jadi kalau kata kerja pakai did not. Oh, berarti yang ini yang did not. Oh, dua-duanya did not nih. Oh, kayaknya bener dua-duanya. Oh, ini. Oh, kata rumus setelah did not harus verb 1. Ini mah bukan verb 1 pakai ed ya. Yang verb 1 yang ini, berarti yang ini ya. Did not occupy, gitu ya. Jadi ini, kenapa pakai was? Karena ini adjective, bukan kata kerja. Kenapa pakai did? Karena occupy verb, kata kerja, gitu ya. Lagi, terjemahkan dulu. Tugas-tugas bukan, ini dulu, wewenang petugas itu. Oleh karena itu, dia tidak accomplish, melaksanakan tugas-tugas itu sama sekali. Itu kan ya. Kita lihat, yang benar did not atau was not ya. Ini wewenang atau officer authority itu bukan kata kerja kan? Kalau bukan kata kerja pakai was not, were not. Berarti jawabannya yang ini yang were not. Ya, were not. Nah, beres nih satu. Sekarang yang kedua. Accomplish, melaksanakan. Melaksanakan kan kata kerja. Oh, kalau kata kerja pakai did not tadi. Jadi yang ini, yang keduanya did not. Gitu ya, ingat, saya ulang. Kenapa pakai were not? Karena ini yang hitamnya bukan kata kerja. Officer authority itu noun. Kenapa ini pakai did not? Karena accomplish itu verb, kata kerja. Gitu ya. Lagi. Terjemahkan dulu. Mahasiswa tingkat 2 itu tidak menyimpan alat-alat tulis. Karena itu, maksudnya alat-alat tulis itu ya, bukan miliknya. Gitu kan ya. Nah, beres terjemahin. Kita lihat. Keep, kata kerja bukan ya? Keep. Keep menyimpan kata kerja. Oh, berarti harus pakai did not. Ini dua-duanya did not ya. Oh, ini keep, ini keep. Oh, kata rumus harus kata kerja ke satu. Berarti yang benar yang ini. Did not keep, bukan did not kept ya. Karena setelah did not harus kata kerja ke satu ya. Terus yang kedua nih. Belonging kata kerja bukan ya. Ingat ya, yang warna hitam penentu rumus. Belonging itu harta, milik, bukan kata kerja. Jadi yang kedua pakai was not, were not. Jadi yang benernya adalah was not ya. Nah, gitu ya. Saya ulang ya. Kenapa pakai did not? Karena keep verb, kata kerja. Kenapa pakai was not bukan did not kayak ini? Karena belonging noun, kata benda. Gitu ya. Lagi, sekarang terjemahkan dari bahasa Indonesia soalnya ke bahasa Inggris. Nah, kekuatan channel kami English Maniac akan dilatih agar bisa menerjemahkan. Tadi soalnya kan terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sekarang dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris lebih sulit, tapi nanti lebih mahir ya kalau bisa dua-duanya. Yuk kita cek dulu vocabnya. Tamu dari G, guest. Makan, eat, eaten. Ini dish, banyak, much. Karena since, hidangan harusnya D ya, dish. Itunya D harusnya that. Segarnya fresh. Laginya animal. Nah ini compound sentences ya. Nah, ini ada dua klausa. Klausa pertama ini, klausa pertama dan kedua dihubungkan dengan kata karena. Jadi, kita selesaikan setengah-setengah dulu. Nah, kalimat ini dulu ya, ingat. Penentu rumus yang warna hitam. Kita lihat, makan kata kerja bukan? Ya, makan ada kegiatan kata kerja. Jadi harus pakai did not verb 1 ya. Ayo kita terjemahkan. The guests pakai S karena para tamunya banyak. Karena kata kerja pakai did not katanya. Did not, kata kerjanya harus ke 1. Eat, nah, hidangan dari D, dish, banyaknya much. Nah, bereskan ya, pakai did not ya. Nah, kenapa pakai did? Karena it verb ya. Setelah beres much, masukkan since karena since. Beresin sampai sini. Sekarang klausa kedua. Kita lihat penentu rumus yang warna hitam. Segar, segar itu fresh, bukan kata kerja. Oh, yang kedua sekarang pakai was not, were not ya. Ayo. The dishes, nah, hidangannya banyak ya. Jadi pakai were sekarang. Were not fresh anymore. Gitu ya, ingat ya. Kenapa pakai did? Karena it verb. Kenapa pakai were bukan did not? Karena fresh adjective. Jika ingin paham dengan baik apakah apa itu verb, adjective, noun, kalau agak bingung ya. Setelah beres mempelajari video ini, buka video saya yang berjudul Part of Speech. Nah, di situ diajarkan apa verb, apa noun, dan dilatih. Jadi, kalau mau mahir grammar harus tahu yang mana verb, yang mana adjective, yang mana noun, ya, yang mana adverb. Buka, ya pelajari di pelajaran adverb of manner. Jangan tahu aja, harus terlatih. Ini kan latihan. Yang membuat mahir itu latihan ya, terlatih. Yuk lagi.
Cek dulu asrama dormitory, comfortable, anymore, therefore, freshman, occupy, dormitory, at all ya. Ini dua klausa ya. Selesaikan dulu satu ini. Kita lihat penutur rumus yang warna hitam, nyaman. Bukan kata kerja ya, nyaman. Berarti pakai was not, were not. Yo. The pakai the boleh. Itu kan the ya. The dormitory asramanya satu jadi pakai was. Was not comfortable anymore. Beres kan ya? The dormitory was not comfortable anymore. Udah beres? Masukin oleh karena itunya. Therefore. Sekarang klausa kedua. Kita lihat menempati kata kerja ya. Menempati kan ada kegiatan. Berarti yang keduanya pakai did not sekarang. The freshman did not occupy itu the dormitory at all gitu ya. Kenapa ini pakai was not? Karena comfortable adjective, bukan kata kerja, tapi kata sifat. Kenapa ini pakai did? Karena occupy kata kerja verb, gitu ya. Lagi. Task, the, authority, officer, the. Oleh karena itu, therefore, ini accomplish. Nah, itu that boleh, it boleh, sama sekali at all. Ingat, ini selesaikan satu demi satu. Ini klausa pertama. Kita lihat dulu ya. Wewenang. Wewenang itu kata benda abstrak. Oh, kata benda bukan kata kerja. Berarti pakai was not, were not ya. The tasks. Tasnya pakai s ya. Karena wewenang tugas-tugas itu tugas-tugasnya lebih dari satu, jadi pakai were not. Were not the officers authority, gitu ya. The tasks were not the officers authority. Terus masukkan kata oleh karena itu. Therefore, beres ya. Nah, sekarang klausa kedua. Kita lihat melaksanakan. Oh, melaksanakan kata kerja. Berarti sekarang pakai did not ya. Dianya he did not accomplish that boleh, it boleh, at all, gitu ya. Kenapa ini pakai were not bukan did not? Karena ini officer authority kata benda abstrak, kata benda noun. Kenapa ini pakai did not? Karena accomplish melaksanakan kata kerja atau verb, gitu ya. Lagi soal terakhir. Ini sophomore menyimpan keep, kept, stationery, since, belonging. Ya. Selesaikan klausanya satu demi satu. Yang pertama dulu. Kita lihat menyimpan kata kerja. Berarti pakai did not kalau kata kerja ya. The sophomores did not, setelah did not ingat kata kerja ke satu, keep the stationery, gitu ya, beres. Terus masukin kata karena, since. Sekarang klausa kedua, ingat penutur rumus yang warna hitam, miliknya, milik bukan kata kerja, berarti yang sekarang pakai was not, were not ya. Itu tuh that atau it, itu dianggapnya satu, jadi pakai was. It atau that was not. Nyahnya kalau mahasiswa tingkat 2-nya laki-laki berarti his belongings, tapi kalau perempuan her belongings, dua-duanya benar. Nah, gitu ya. Oh, ini dianggapnya perempuan. Ingat ya. Kenapa pakai did not? Karena keep verb. Kenapa pakai was not? Karena her belonging bukan verb, gitu ya. Yuk, buka playlist Hidayah Channel agar bisa mempelajari semua soal secara berurutan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya ya. Matikan suaranya dan pelajari ulang dari awal sampai akhir, dimatikan suaranya ya agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Terima kasih sudah menonton video